sesi tanya jawabnya bahwa ada sedikit data yang terkait dengan harta warisan Bung Karno maupun terkait dengan warisan Nusantara terhadap narasumber. Pandangannya dari acara ini seperti apa, Bunda? Secara keseluruhan, acara ini sebetulnya tidak cukup untuk beberapa jam saja. Mengupas tuntas tentang sejarah bangsa ini dan juga bagaimana menganalisa, menyikapi semua persoalan bangsa dan negara ini tidak cukup sehari dua hari. Tentunya kita masih butuh menggali, dan kemudian kita harus berbicara. Kemudian kita juga harus koordinasi dengan semua pihak, dengan pemerintah, dengan partai politik, dengan semua institusi yang terkait lah, gitu ya. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa harta Indonesia itu memang luar biasa. Boleh dibilang harta Indonesia itu untuk mencukupi kebutuhan dunia pun sebetulnya sangat lebih dari cukup. Hanya saat ini kita semua sama-sama prihatin ya, pemiliknya ini orang Indonesia benar apa enggak gitu kan? Ya kan? Di mana-mana memang yang namanya aturan main seorang investor tentunya dia akan menguasai tertinggi daripada aset dari dunia usahanya itu atau sumber daya alam di Indonesia. Nah sekarang seharusnya ini pinter-pinter aja harus dilakukan oleh bangsa dan negara ini, pemerintah, kemudian dengan para kepala daerah, kemudian juga dengan partai politik ya, harus sama-sama memiliki jiwa nasionalis, harus sama-sama memiliki dasar komunikasi yang baik ya, pemikiran yang baik bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini supaya kita jadi tuan di negara kita sendiri. Saat ini kita bukan pemilik siapa-siapa loh ini gitu kan. Nah, kami di sini para pemangku adat itu hanya mengingatkan, kita tidak ingin negara ke depan ini menjadi negara kerajaan juga nggak perlu ya. Kita sudah sepakat untuk mengakui adanya kedaulatan bangsa Indonesia ini dengan NKRI. Tapi paling tidak perhatikanlah budaya dan adat dan hak-hak yang merupakan hak-hak masyarakat adat itu kita berharap diperhatikan. Jangan sampai budaya-budaya asli ini hilang. Dan mohon maaf, rata-rata kalau misalnya sudah ada investor supaya adatnya ini nggak jalan, supaya nggak berontak, ya kan, mulailah itu disingkirin pelan-pelan tuh budaya dan adatnya, ya kan, dikikis, ya kan. Nah, dengan segala macam intrik-intrik politik dan sangat disayangkan kalau seandainya partai politik sendiri ya seperti yang saya bilang, mau partai politik maupun juga nanti para kepala daerah kalau seandainya tidak memiliki jiwa nasionalis, nggak memiliki jiwa memiliki jiwa kepemilikan terhadap budaya dan adat itu sendiri, repot ya. Kita sama-sama lah, kita nggak menolak adanya investasi di Indonesia, di daerah, tapi pembagiannya ini loh, pembagiannya. Tadi Bapak siapa tadi dijelaskan, sekalipun ada investasi di sana, misalnya kayu atau apa, tapi ada kontribusi untuk masyarakat adatnya. Itu yang saya inginkan, itu yang kita harapkan semuanya. Paling tidak ada dibagi nyata. Walaupun mereka juga pasti memiliki CSR kan, ada sekian persen yang mereka sisihkan biasanya. Tetapi, nah ini CSR ini transparan atau tidak, gitu kan? Kadang-kala para kepala daerah atau mungkin oknum-oknum tertentu, kita nggak nyebutin oknum ini ya, oknum ya, nggak nyebutin kepala daerah juga, tapi beberapa oknum mungkin sengaja, gitu kan, yang seharusnya itu ada hak untuk masyarakat adat, tapi itu tidak dialokasikan sebagaimana mestinya. Tapi statement mantan Bu anggota Dewan tadi statementnya apa itu? Saya mau nanya sebetulnya itu, itu masih tadi ada nggak sih tuh aset-aset surat-surat berharga yang katanya disimpan di UBS ya. Terus kemudian ada, saya juga nemuin sama masyarakat adat saya di sana juga dikasih yang namanya itu lempengan-lempengan, konon katanya itu emas. Padahal setelah saya cek itu kuningan dan itu ada lambangnya Soekarno loh. Ada foto-foto, jadi itu tidak hanya di Maluku Utara, itu kita temukan di beberapa daerah. Benar nggak sih? Ya. Nah saya nggak ngerti sebetulnya apakah ini betul-betul nilai sejarah yang usianya sekian ratus tahun yang lalu memang sengaja, atau ini ada satu permainan politik tertentu yang kita nggak tahu nih. Saya malah nanya sebenarnya ini tujuannya apa gitu loh.
Lalu dibilang ada hartanya Soekarno yang ada di luar. Coba cari, ada nggak sih? Itu tadi statementnya Ibu anggota Dewan tadi. Iya. Apa benar udah dicek? Ada nggak sih sebenarnya? Terus katanya ada aset-aset yang dimiliki oleh para raja sultan senusantara sampai dikejar loh, sampai ke beberapa negara, dan mohon maaf akhirnya dijadikan ngamen loh. Benar nggak sih? Ini ada surat berharga, saya harus ke Singapura, saya harus ke sini, saya harus ke sini, tapi saya harus ada uangnya nih. Akhirnya kan dijadikan ngamen gitu kan. Nah ini loh nakal-nakalnya orang-orang. Akhirnya membuat rancu, tapi saya sudah pernah nanya, saya dulu di Komisi 11, saya nanya ke Bank Indonesia, kata sebetulnya tidak ada. Oh, siap. Udah kalau mau kaya udah nyari duit biasa aja lah. Iya, harapan terakhir aja, harapan. Harapan kedepannya terkait dengan warisan budaya ini bagaimana? Saya ya berharap tentunya semua yang terkait ya, saya bilang tadi pemerintah, kemudian juga elit politik dan masyarakat adatnya sendiri, jangan tinggalkanlah budaya. Kan Bung Karno juga bilang kan, jas merah, jangan tinggalkan sejarah, ya kan? Karena kita lahir dan besar itu dari sejarah kita, gitu. Dan tidak ada seunik, sekaya, seluhur, semulia seperti bangsa Indonesia loh. Kita ini negara terkaya di dunia dengan kekayaan alamnya, dengan kekayaan budayanya. Saya kebetulan kan desainer juga. Saya sudah meneliti dari hampir beberapa negara yang saya kunjungin. Sepertinya hanya Indonesia yang memiliki beragam kain-kain batik, songket. Itu hanya Indonesia loh. Yang luar biasa ya, yang tentunya boleh dibilang, saya malah kadang-kadang lucu, saya dapat informasi juga dari negara lain, mereka bikin bordiran di Indonesia. Salah satu saya sebut yang Bulgaria. Jadi dia bikinnya itu di Tasik, tapi dia bikin seolah-olah karena biaya lebih murah kan. Nah, lalu kemudian kain songket juga kayak gitu. Ada dari negara lain bikinnya tuh di Indonesia. Dengan desain apa, karena kita murah. Kita mau dibayar murah. Kalau dan kita nggak dipatenkan masalahnya, kunyit aja dipatenkan jadi milik Jepang. Ya, baru-baru ini aja batik baru milik Indonesia kan. Tapi saya kaget ke Afrika Selatan juga dibilangnya punya batik. Terus saya waktu saya minum ada teh botol sosro, saya tanya teh botol sosro dari mana? Oh ini dari Singapura. Saya bilang tidak, itu orang Indonesia punya. Saya bilang. Nah itu contoh mereka kecil. gimana? Ya? Hari jawab mereka karena ibu ngomong seperti Ya itu. mereka nggak ngerti, mereka kan hanya pedagang aja. Betul. Nggak tahu itu aslinya dari negara mana. Bunda cantik, nama aslinya siapa Bunda? Nama aslinya? Asli atau gelar. Nama lengkap, nama lengkap. Nama